saya membutuhkan media, tetapi penjaga gawang kan juga boleh menyerang ya. Boleh. Pas injury time dan kalah kan dia maju. Betul. Bahkan sekarang dengan sepak bola modern itu kan dia memberikan umpan bahkan bisa menjadi gol. Benar. Ya, saya bilang nggak boleh seminggu. Kalau proses penanganan itu 3 hari selesai. Secepat mungkin ya? Mungkin dong, itu adalah BPR yang keluarga. Family business ya? Family business. Dan sektor-sektornya yang lagi booming waktu itu 2024. Ya umumnya pertambangan dan kelapa sawit gitu. Nah, so far sih yang paling banyak likuidasi. Ya, LPS membayar mengganti dana pihak ketiga ataupun simpanan di BPR tersebut. Menurut saya pertumbuhan ekonomi 5% dalam kondisi hari ini itu sudah cukup bagus ya. Itu hasilnya mungkin nggak akan sekarang. Ya. Butuh waktu ya? Butuh waktu. Kalau pertumbuhan ekonomi 5%, tapi inflasi yang rendah. Gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi belum bisa menuju ke 6-7%, ya, tapi minimal inflasinya dimonitor. Purbaya Yudi Sadewa meninggalkan kursi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk tugas barunya sebagai Menteri Keuangan. Kini kursi Purbaya di LPS digantikan oleh Anggito Abimanyu. Anggito Abimanyu adalah salah seorang ekonom ternama Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga awal reformasi dan sampai sekarang, nama Anggito Abimanyu disejajarkan dengan nama Sri Mulyani, Khatib Basri, hingga Purbaya Yudi Sadewa. Anggito Abimanyu telah mendapat berbagai tugas negara. Tahun 1999, Anggito diangkat pemerintah menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN di era Presiden B.J. Habibie. Di periode yang sama, Anggito Abimanyu juga diangkat sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Anggito kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan. Tugas kenegaraan Anggito berlanjut di tahun 2012. Anggito diangkat menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Selanjutnya di tahun 2017, Anggito diangkat menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Di sektor perbankan, Anggito pernah menjabat sebagai Komisaris Bank Lipo di tahun 2003, Chief Economist BRI dan Komisaris BRI Syariah di tahun 2014. Di era Presiden Prabowo Subianto, Anggito Abimanyu dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2024. Bersamaan dengan posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu sempat disebut-sebut akan memimpin lembaga sumber penting untuk penerimaan negara, yaitu Badan Penerimaan Negara atau BPN. Gagasan pembentukan BPN ini bersamaan dengan sukses Presiden Prabowo Subianto melahirkan Badan Pengelola Investasi dan Antara. Sebagai padanannya, di Singapura, selain Temasek sebagai dompet negara dari Badan Usaha Negara, Singapura juga memiliki Badan Penerimaan Negara, yaitu Inland Revenue Authority of Singapore atau ARAS. Tugasnya menghimpun seluruh potensi penerimaan pajak, cukai, dan retribusi negara. Hingga sekarang, proses pembentukan Badan Penerimaan Negara sedang berlangsung. Tugas Anggito Abimanyu berlanjut di bulan September 2025. Anggito terpilih oleh Komisi 11 DPR RI sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2025 hingga 2030. Anggito Abimanyu dilantik Presiden sebagai Ketua LPS pada tanggal 8 Oktober di Istana Negara Jakarta. Kini di tangan Anggito Abimanyu lah penjaminan simpanan masyarakat yang ada di 600 juta lebih rekening seluruh Indonesia dipertaruhkan. Di tangan Anggito Abimanyu lah nasib bank bermasalah, apakah bisa diselamatkan atau harus ditutup, ditentukan. Selamat malam pemirsa. Mewawancarai tokoh ekonomi bangsa Indonesia yang satu ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Karena yang akan saya wawancara ini pernah mengemban berbagai posisi. Yang terakhir adalah Wakil Menteri Keuangan, tapi beliau sekarang dipercaya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan
Pak Anggito Abimanyu. Selamat malam Pak Anggito. Selamat malam Leo, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita senang sekali Pak Anggito karena tidak mudah juga untuk minta waktu Pak Anggito untuk wawancara. Sebenarnya sedikit saja sebelum kita bicara soal tugas LPS, kenapa kemudian sebagai ketua LPS kelihatannya selektif ini untuk berbicara ke masyarakat Pak Anggito? Bagaimana itu? Enggak juga lah. Oh, enggak juga? Kan saya sudah bilang saya masih belajar. Oke. Jadi saya beri waktu saya untuk belajar. Sekarang sudah hampir 1 bulan ya. Jadi saya sudah sampaikan ke Leo, sekarang saya bersedia untuk diwawancara karena minimal saya sudah memahami isi perutnya LPS itu apa. Baru memahami atau akhirnya memastikan yang tadinya sudah tahu sebetulnya Pak Anggito? Kalau tahu sih udah lama ya, karena kan 2004 saya ikut dalam pendirian lembaga ini. Jadi LPS bukan hal yang baru buat saya, tetapi sebagai ketua LPS, sebagai orang yang menahkodai LPS, kan saya harus memastikan bahwa saya memahami isi perut atau A sampai Z-nya LPS. Dan bahkan saya membutuhkan media untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Oke, Pak Anggito, kalau berdasarkan pengalaman ya, memang baru beberapa bulan ini kan sebagai ketua LPS. Baru sebulan, Leo. Baru sebulan. Maksudnya itu harapan Pak, supaya berlanjut terus. Bagaimana kemudian yang Anda rasakan posisi unik LPS? Kan ada yang mengatakan LPS ini kalau di tim sepak bola katanya adalah penjaga gawang. Penjaga gawang nggak boleh meninggalkan gawangnya ke depan karena bahaya, tapi dia yang diandalkan untuk menjamin simpanan masyarakat. Ya, sekarang ini gini, jadi selama ini LPS dikenal sebagai penjaga gawang. Tetapi penjaga gawang kan juga boleh menyerang ya. Boleh. Ada beberapa itu khususnya yang lari ke depan. Kalau pas injury time dan kalah kan dia maju. Betul. Bahkan sekarang dengan sepak bola modern itu kan dia memberikan umpan bahkan bisa menjadi gol. Benar. Jadi posisi LPS sekarang itu sudah berubah mandatnya ya, atau menambah mandatnya. Yang dulunya itu adalah resolusi bank, sekarang juga penanganan asuransi. Dan mandatnya itu harus melakukan cost minimizer dengan cara dimungkinkan untuk melakukan early intervention, intervensi awal. Dalam hal bank itu mengalami kesulitan, ya. Tetapi sekali lagi kami hanya bekerja atas hasil dari pengawasan dan analisis dari OJK. Kalau disederhanakan bisa tidak Pak Anggito bahwa bank itu sebagai institusi ekonomi keuangan yang mengawasi, yang menjaga, melindunginya adalah OJK, dan nasabah yang punya rekening 2 miliar ke bawah per rekening itu diawasi dan dijaga oleh LPS. Diproteksi. Diproteksi. Ya. Kami tidak mengawasi, tapi kami melindungi. Melindungi. Hanya melindungi untuk apabila ya, dan juga tentu mengingatkan masyarakat bahwa yang dijamin itu sesuai dengan tingkat bunga penjaminan. Ya, dan jumlahnya 2 miliar. Per rekening? Ya, per rekening, per bank. Per rekening per bank? Ya. Per orang atau tidak? Per orang, ya per atas nama pribadi kan. Jadi kalau misalnya saya punya rekening di lebih dari satu bank, dengan maksimal masing-masing di rekening itu 2 miliar. Ya, enggak bisa. totalnya 2 miliar. Totalnya 2 miliar. Ya. Tapi satu bank, Anda punya rekening tempat bank lain, nggak ada masalah selama di masing-masing bank itu rekeningnya totalnya adalah 2 miliar. Kalau kita melihat aturannya kan harus sesuai tadi ya Pak Anggito ya, 2 miliar. Lalu maksimal. Juga maksimal ya, ke bawah. Lalu katanya ada catatannya tanpa pelanggaran Pak. Itu maksudnya apa Pak, tanpa pelanggaran? Ya begini, intinya kami itu harus mengetahui, ya, mengetahui identitas dari yang bersangkutan. Itu artinya kalau dia membuka rekening itu ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi istilahnya kalau saya mau menjamin ente, kan saya harus tahu ente itu siapa. Gitu know your customer berarti ya? Ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita search, kita lihat
kita trace melalui NIK itu ketemu gitu. Dan nanti jangan sampai, nanti saya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat sih, misalnya Anda menggunakan NIK yang berbeda-beda. Nah, itu kan berarti kan saya nggak tip loh, ini Anda kok menggunakan NIK yang berbeda. Bisa lebih dari satu begitu ya? Misalnya ini, saya sih belum melihat ya soalnya. Tapi ya kita kan nggak pernah tahu ya. Nah itu kalau udah begitu, maka kita harus telah dulu, teliti dulu, dicek dulu. Kalau melihat yang saya kembali lagi ke yang Pak Anggito katakan bahwa saya akan pelajari dulu ketika menjabat sebagai ketua LPS. Artinya tuh dari waktu itu dan sekarang apa yang berbeda yang Pak Anggito sekarang ketahui dari LPS ini? Ya terus terang pada waktu saya diminta ikut seleksi ya, ini saya sedikit mundur ya oleh Pansel waktu itu oleh langsung Pak Menteri Purbaya. Saya diminta untuk ikut karena salonnya kan hanya 2 waktu itu ya. Beliau kan jadi menteri, sehingga untuk melengkapi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pansel itu bisa mengusulkan pada presiden 1 nama baru. Tapi itu sudah tinggal 2-3 hari. Ya. Lalu diusulkanlah 2 nama. Ya. Lalu presiden mengusulkan saya untuk dilakukan fit and proper. Nah, saya jeda waktu itu saya belajar. Ya. Tapi kan belajar saya sangat pendek waktunya dan belajar hanya kulitnya saja. Saya tanya sama beberapa rekan dan kebetulan kan setiap kali rapat deputi KSSK kan saya ikut. Jadi saya mengetahui waktu itu teman-teman deputi, teman-teman dari ADK dari LPS hadir ya waktu rapat deputi, dan waktu itu Pak Purbaya juga hadir pada waktu rapat KSSK. Saya pelajari apa sih sebetulnya LPS itu, tapi itu kan kulitnya ya. Jadi ketika saya masuk ya memang agak berbeda dengan apa yang saya pelajari ya. Apa namanya, mandatnya ternyata sudah ditambah gitu ya. Kemudian apa namanya, saya juga melihat situasi perbankan dengan saya pelajari berbeda, terutama kan BPR-nya kan ada beberapa yang dalam penanganan. Ternyata apa LPS ini cukup sibuk ya. Sibuk artinya menangani, dan kemudian SDM-nya yang menurut saya masih perlu ditingkatkan karena bagaimanapun juga sebagai penjaga gawang dia harus latihan terus ya. Nah, menurut saya latihannya masih kurang gitu ya. Jadi saya sih melihat sisi positifnya, tapi juga ada sisi kekurangan yang harus saya lakukan. Itu latihannya kurang atau juga jumlahnya kurang, Pak? Jumlahnya nggak kurang ya. Jumlah cukup? Jumlah cukup, karena sebetulnya kalau kita setiap tahun kan sudah memiliki berapa jumlah bank dalam penanganan LPS ya. Berapa jumlahnya. Tahun lalu 20 gitu ya. Yang realisasi 4, yang 3 masih dalam penanganan gitu. Jadi kurang lebih 7 gitu. Tahun depan mungkin 26 gitu. Jadi dari sisi jumlah kita memadai lah. Memadai. Apalagi yang asuransi kan belum efektif ya. Efektifnya nanti, tapi persiapannya sekarang. Jadi saya kira dari sisi jumlah cukup, cuman dari sisi kemampuan seseorang untuk mengatasi resolusi dalam waktu yang cepat. Itu kan kalau kita bicara resolusi itu, misalnya di BPR yang sudah pengalaman BPR itu mengalami disampaikan pada OJK ini sudah bank resolusi istilahnya. Ya, lalu kan kita langsung melakukan identifikasi seluruh proses yang ada, mulai dari jumlah nasabah yang terasuransi, ya terinsur lah dengan jumlah penjaminan atau yang tidak terinsured ya. Jadi kita harus langsung masuk ke dalam detail. Dan itu mereka mengatakan pengalaman selama ini ya kurang lebih seminggu prosesnya. Saya bilang nggak boleh seminggu. Kalau proses penanganan itu 3 hari selesai. Secepat mungkin ya? Mungkin dong. Nanti kan menimbulkan ketidakpastian kan. Betul. Dan nanti yang komplain kan banyak. Datang loh, saya ini punya rekening ternyata nggak dijamin gitu ya. Saya ternyata bodong gitu ya. Terus ada yang cabang ternyata bukan cabangnya gitu ya. Nah itu harus cepat, makanya sebelum kejadian itu harus sudah ada latihan namanya, rehearsal. Dan mengetahui persis ketika dia resolusi, itu langsung terjun ya, ke banknya, langsung polis line gitu, gampang gitu ya. Polis line. Gambarannya begitu ya? Polis line, langsung semua didata,
lalu dikasihkan kepada bank yang akan melakukan resolusi, misalnya di bank BRI atau bank yang paling banyak kan BRI. Yang nanti ambil uang di BRI ya, gitu. Nomornya ini. Dan itu kan semua harus rapi dalam waktu yang sangat cepat. 3 hari kalau perlu itu selesai. Itu sudah bisa dilakukan? Belum sampai sebegitu cepat. Nah, dalam proses ke situ? Ya, makanya saya bilang teman-teman harus menguasai, harus membuat database, harus semua bank itu, BPR khususnya yang sekarang ini dalam pantauan kita ya. Kalau bank umum sih alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau bank BPR kita pantau ada beberapa yang perlu penanganan. Dan itu harus database harus dikuasai dulu dan harus diketahui siapa ini orangnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.